bertemu kembali ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas aplikasi turunan ya. Nah, ada 7 aplikasi turunan, namun yang kita pelajari adalah 1 sampai 5, yaitu fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, titik balik maksimum, nilai maksimum dan minimum ya. Nah, ada sih 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan uji turunan pertama, yang kedua itu dengan uji turunan kedua ya. Tapi pada kesempatan ini uji turunan pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, menentukan interval fungsi naik ya, itu ditandai dengan turunan pertamanya itu lebih dari 0 ya. Nilai turunan pertama lebih dari 0 setelah interval pembuat nolnya disubstitusi ke turunan pertama ya. Interval pembuat nol ini adalah kita misalkan sebagai A. Jika disubstitusi ke turunan pertama lebih dari 0, itu adalah interval naik. Nah, sebaliknya ya, jika interval A disubstitusi ke turunan pertama kurang dari 0, itu interval turun ya, dimana untuk mencari si pembuat nol ini harus kita gunakan syarat stasioner ya, syarat stasioner nih, dimana turunan pertamanya sama dengan 0 ya, syarat stasionernya. Oke, nah ini titik balik maksimum ya, dimana setelah disubstitusi nilai daripada si pembuat nol tadi ya, disubstitusi ke turunan pertama, didapat itu adalah f faksena, itu adalah titik balik maksimum, dan f faksena tersebut adalah nilai maksimumnya. Oke, nah untuk memperjelasnya kita perhatikan contoh berikut ya. Ini pertanyaannya adalah menentukan ya interval naik dan interval turun, lalu nilai maksimum, lalu titik balik maksimum, lalu nilai minimum dan titik minimum ya. Oke, baik, langsung saja kita bahas ya. Ingat, yang pertama itu syaratnya adalah kita turunkan dulu, turunkan. Nah, kita sudah tidak membahas lagi turunan, kita tinggal langsung saja. Ini turunannya adalah 3x kuadrat kurang 6x ya. Ini turunan pertamanya. Nah setelah ini kita cari si pembuat nolnya ya. Kita cari si pembuat nolnya, kita faktorkan ya. Oke, kita faktorkan. Ini bisa kita keluarkan x nya ya, kita gunakan stasionernya sama dengan 0. Ini x nya kita keluarkan, 3x dikurang 6, maka ini adalah x yang pertama, x sama dengan 0, maaf. Ini adalah yang kedua, 3x dikurang 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 2 ya, 2. Dan ini kita cari intervalnya ya, ini 0. Ini noktanya nokta kosong ya, tidak boleh berisi. Kenapa? Kalau berisi kan syarat tadi fungsi naik itu adalah f faksen x nya lebih dari 0. Ini naik ya. Lalu kalau turun, ini naik ya, naik. Atau pada garis bilangan nanti nilainya positif, f faksen x nya kurang dari 0, ini turun intervalnya. Atau pada garis bilangan itu negatif ya. Oke, baik. Ini tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Tidak boleh noktanya berisi. Kalau berisi hasilnya 0. Kenapa 0 tidak boleh? Karena tidak diperlukan menentukan interval ya. Oke, baik, kita uji saja. Kita pilih salah satu. Di sini 1 ya. Sini 1, kita uji ke turunan pertama. Nih ya, kita uji ke turunan pertama.
Maka ini kita uji ya, kita ambil 1, kita uji ini turunan pertamanya. Oke, maka 1 kita substitusi, 3 kali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 sama dengan 0 ya. Oke, maka 3 kali 1 pangkat 2, 3 ya, dikurang ini titik-titik ya, titik-titik. Kita mau menentukan kurang dari apa lebih dari. 6 kali 1 6, titik-titik 0. 3 dikurang 6 itu adalah negatif, titik-titik 0. Maka ini tandanya adalah kurang dari itu adalah negatif. Maka ini positif, ini positif. Itu selalu ini sudah pasti ya kan, bergantiannya habis, setelah negatif positif, setelah negatif positif, positif negatif positif. Tidak pernah ini positif positif ini negatif ya, selalu itu ada kelang-kelangnya ya. Oke, baik, maka positif tadi adalah interval naik ya, negatif interval turun, berarti ini naik, turun, naik ya. Kalau grafiknya saya gambarkan seperti ini ya, ini naik tadi, ini grafiknya naik, turun, naik ya. Ini turun, ini naik, ini naik. Maka inilah sebagai titik puncak, ini lembahnya ya. Oke, baik, maka interval naiknya, interval naik ini ya, 0 ke kiri, 2 ke kanan, berarti X kurang dari 0 atau X lebih dari 2 ya. Nih, nah setelah itu interval turun, nih berada di antara 0 dan 2, maka X lebih dari 0 dan X kurang dari 2 ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah menentukan titik stasionernya ya, titik stasionernya. Stasionernya tadi si pembuat nolnya ya, ini si pembuat nolnya 0 dan 2 ya, 0 dan 2. Oke, nah yang kita cari adalah titik balik maksimum, titik balik maksimum, max saja kita tuliskan ini ya, maksimum. Oke, titik baliknya, balik maksimumnya ini 0, ini kita substitusi ke fungsi pertama ya, fungsi pertama ini fungsi pertama. Maka 0 kita substitusi, ini 0 tentunya, maka didapat 5, berarti Y nya 5, berarti 0 5. Oke, titik balik minimum, nih ya, 2 kita substitusi kemari, 2 pangkat 3 itu 8 kurang 2 pangkat 2 4 kali 3 12 tambah 5, berarti 8 dikurang 12 itu adalah negatif 4 ditambah 5 1, berarti 21. Itu titik balik minimumnya. Oke, nah yang selanjutnya ditanya adalah nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nilai maksimumnya nih yaitu Y, nilai minimumnya adalah ini, maka nilai maksimum adalah 5, nilai minimum adalah 1 ya. Oke, itu pembahasan tentang fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, titik balik maksimum, nilai maksimum dan minimum. Oke, nah titik balik minimum juga disinggung ya. Oke, baik, selamat belajar, terima kasih.